Pas Pamres kecolongan saat Mama Papua kalungkan noken ke Jokowi. Getar-getir nggak tuh? Bukti cintanya rakyat Papua pada Jokowi. Sampai ada yang menangis haru. Karena saya bisa lihat di dalam televisi, tetapi hari ini saya bisa melihat dengan tangan saya dan saya bisa mencium tangan Presiden. Saya merasa bangga dan saya senang sekali. Bersama Bapak Jokowi, Indonesia maju! Sekali Bapak Jokowi yang ramah, baik hati, dan sangat dekat sekali dengan masyarakat kami yang kecil di desa-desa. Sekali ini di sini, senang sekali bisa ketemu. Mau ucap apa ke Bapak Presiden Ibu? Bapak sehat-sehat selalu dan selalu sukses untuk melihat masyarakat Indonesia ini selalu semangat Bapak. Pasukan pengamanan Presiden pas Pamres sempat kecolongan ketika menjaga Presiden Jokowi di pasar tradisional Doyo Baru, Dobar, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu 2 September 2022. Sebabnya seorang perempuan berhasil mengalungkan noken langsung kepada Presiden Jokowi. Kejadian itu terekam dalam video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden Rabu 2 September 2022. Sebelumnya, Jokowi yang didampingi Iriana berdialog dengan mama-mama Papua yang tengah berjualan di tengah pasar. Kemudian Jokowi berjongkok untuk berbicara lebih intens dengan salah satu mama yang menjual nanas. Nah, ketika Jokowi berjongkok, tiba-tiba ada mama Papua yang juga berjualan di situ berjalan langsung ke arah Jokowi. Dengan santainya, ia mengalungkan noken, tas khas Papua, ke leher Presiden Jokowi. Jokowi pun tidak memberikan reaksi apapun saat dikalungkan noken tersebut. Hanya saja ia sempat melihat noken yang sudah berada di lehernya. Seketika, beberapa anggota Pas Pamres langsung menghampiri mama-mama Papua itu untuk menjaga jarak dengan Jokowi. Aksi Mama Papua mengalungkan tas noken itu lantas menjadi perbincangan publik di Twitter. Salah satu akun Twitter @murtadawan1 mengunggah potongan video yang memperlihatkan aksi Mama Indah mengalungkan tas noken. Unggahan itu lantas menjadi lapak perbincangan warganet lain. Salah satunya yang disampaikan oleh Pikal G. Kata netizen tersebut, komandan Pas Pamresnya ketar-ketir nggak tuh? Memang pasukan pengamanan Presiden Pas Pamres sempat tak menyadari saat seorang ibu bernama Indah tiba-tiba mengalungkan noken atau tas tradisional khas Papua kepada Presiden Jokowi. Namun, Jokowi dengan santai menerima pemberian tersebut. Pada kesempatan itu, Jokowi juga berkeliling pasar untuk membagikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Ia membagikan uang Rp600.000 untuk para penerima BLT BBM. Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai usaha kecil, mikro, dan menengah atau BLT UMKM kepada para pedagang. Bantuan itu berupa uang tunai senilai Rp1,2 juta. Hal tersebut membuktikan bahwa rakyat memang benar-benar cinta kepada Jokowi. Seorang kepala negara yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tak pernah menjaga jarak pada rakyat kecil, dan selalu hangat kepada siapa saja. Wajar jika rakyat Papua merasa begitu senang dan bahagia atas kunjungan Jokowi, sampai tanpa sadar mengalungkan noken atau tas khas Papua kepada Jokowi. Itu merupakan cara rakyat Papua mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya memiliki presiden seperti Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengawali agendanya dengan meresmikan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB Jayapura. Setelah itu, Jokowi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kantor pos Kabupaten Jayapura, Papua. Bantuan sosial juga akan diserahkan oleh Kepala Negara di Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Setelahnya, Jokowi meninjau Rumah Sehat Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Selepas itu, Kepala Negara menuju Gortoware, Kabupaten Jayapura, untuk menyerahkan nomor induk berusaha pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Kemudian Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya ke PT Freeport Indonesia sebelum berkunjung berangkat ke Provinsi Maluku. Lihatlah betapa Jokowi dikasihi, dicintai, dan mengasihi juga mencintai masyarakat Papua. Beliau ini membangun bangsa ini lewat membangun peradaban. Infrastruktur yang dibangun Jokowi di Papua benar-benar bermanfaat untuk warga Papua. Apa yang sedang dilakukan Jokowi adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada warga Papua yang selama ini termarginalkan dalam waktu yang cukup lama. Upaya ini adalah jalan untuk membuktikan bahwa Presiden tidak meninggalkan Papua. Kita tahu selama puluhan tahun Papua dapat apa?
Jika melihat perkembangannya dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia, maka kita bisa langsung melihat buktinya. Yang mereka inginkan adalah perhatian dari pemerintah yang dulu seolah tidak dipedulikan. Dan sekarang, Jokowi sudah mendengar kemauan mereka. Sejak 5 tahun lalu, ini adalah sebuah berkah yang wajib disyukuri. Papua kali ini cukup beruntung memiliki seorang pemimpin seperti Jokowi. Bahkan sebelum ini saja, Jokowi sudah merencanakan untuk lebih fokus dan memprioritaskan pembangunan di Papua. Jadi bagaimana menurut Anda? Tak sangar, foto duduk bareng Prabowo dan Luhut Binsar. Bukti Sri Mulyani juga tidak kalah besar dengan seorang jenderal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Instagram. Foto yang diunggah pada Kamis 18 Agustus 2022 ini diambil menjelang acara sidang paripurna DPR untuk mengikuti pidato Presiden Jokowi pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di DPR RI Selasa 16 Agustus 2022. Tampak dalam foto, Sri Mulyani duduk di posisi tengah bersama Pramono Anung dengan diapit Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani juga tampak tertawa bersama dengan ketiga menteri tersebut. Luhut dan Prabowo terlihat berhadapan berseberangan sambil tertawa. Tidak diketahui apa yang ditertawakan oleh keempat anggota Kabinet Indonesia Maju itu. Sri Mulyani justru menyebutkan bercandaan kedua Jenderal Purnawirawan TNI itu ngeri-ngeri sedap. Meski demikian, Sri Mulyani bersama Pramono Anung menikmati momen bercanda kedua Jenderal Purnawirawan tersebut. Momen ini diambil saat menunggu dimulainya sidang paripurna DPR untuk mengikuti pidato Presiden Jokowi pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 2023. Momen tersebut seperti menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak kalah besar dari kedua jenderal tersebut. Kebesaran Sri Mulyani sudah sering ditunjukkan dengan keberhasilannya mengelola keuangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan perang Ukraina dan Rusia. Sri Mulyani juga berhasil membantu mengamankan sektor ekonomi dan keuangan dari ancaman resesi dan inflasi. Bahkan Sri Mulyani berhasil menurunkan rasio utang pemerintah tanpa memberi efek buruk bagi perekonomian, yang menjadikan konsolidasi fiskal APBN pun tergolong berhasil. Hal itu, kata Sri Mulyani, juga meningkatkan kredibilitas APBN yang dalam 2,5 tahun terakhir menopang perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dia juga menyampaikan, kondisi tersebut dapat berimplikasi positif lantaran momentum pemulihan ekonomi saat ini tergolong masih cukup tinggi. Kredibilitas dan kemampuan pengelolaan fiskal yang baik juga menurutnya terkonfirmasi oleh rating yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat dunia. Di situasi yang tidak menentu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara yang justru ratingnya mengalami penaikan. Dia, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menyampaikan rasio utang yang menciut dan pengakuan sejumlah lembaga pemeringkat internasional menggambarkan pengelolaan fiskal negara yang cukup baik. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa kebijakan negara untuk mengenakan pungutan pajak bagi aktivitas kripto membuahkan hasil positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada awak media perihal capaian APBN hingga semester 1 2022. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan, jika kegiatan kripto di Indonesia dikenakan dua macam pajak. Pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, Pasal 20 tentang transaksi aset kripto melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dan penyetoran sendiri. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dalam negeri atas pungutan oleh non-bendaharawan. Jika ditotal, penarikan dari dua ketentuan fiskal ini berjumlah 48,19 miliar rupiah. Menkyu menambahkan, kebijakan pajak kripto adalah bagian dari semangat reformasi keuangan negara yang terkandung dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Lebih lanjut, sejak diterapkan pada April 2022 yang lalu,
penyesuaian tarif PPN membawa dampak bagus kepada penerimaan negara. Disebutkan bahwa pada April terkumpul PPN sebesar 1,96 triliun rupiah. Disusul kemudian periode Mei dan Juni masing-masing sebesar 5,74 triliun rupiah dan 6,25 triliun rupiah. Adapun secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga penutupan semester 1 2022 telah menembus 868,3 triliun rupiah atau meroket 55,7% year on year dari periode semester 1 2022 yang sebesar 680 triliun rupiah. Bagaimana kalau menurut Anda?